Apa kebijakan quick win dari Pak Menkyu untuk memperbaiki performa penerimaan negara termasuk penerimaan pajak yang belakangan masih terkontraksi? Oh, yang pertama ya, penerimaan pajak terkontraksi karena ekonominya tumbuhnya lebih lambat dibanding perkiraan. Kalau di bulan keempat, Oktober, November, Desember masih kebur ya, dengan pemberian stimulus tadi. Ini siapa sih? Surya Bisnis Indonesia. Mana Surya? Oh, kamu lagi? Kamu Maulana kamu juga? Sebelumnya. Jangan-jangan itu karena nama. Jadi, saya sih optimis ketika nanti impact dari kebijakan kita melonggarkan kondisi likuidasi sistem, itu harusnya Oktober, November, Desember akan tumbuh cepat ekonominya. Itu yang pertama, otomatis pajaknya juga akan lebih baik. Jadi saya naikin pendapatan bukan dengan menaikkan tarif, tapi mendorong aktivitas ekonomi supaya pajak saya lebih besar. Anda juga nggak kerasa bayarnya, kira-kira. Tapi kalau ekonominya tumbuh kenceng kan Anda bayar pajaknya happy, ya kan? Itu yang kita kejar. Yang kedua, kita punya list 200 penunggak pajak besar. Itu yang sudah inkrah. Kita mau kejar yang eksekusi, itu tagihannya sekitar 50 sampai 60 triliun rupiah. Dalam waktu dekat, ini akan kita tagih dan mereka nggak akan bisa lari. Yang berikutnya, kami juga melakukan penegakan hukum ya untuk serius non-compliance dengan memakai kerjasama dengan Kejaksaan Agung, Polisi, KPK, dan BPATK. Terusnya ada pertukaran data juga dengan Kementerian Lembaga untuk mempermudah kami menarik pajak ya. Kemudian Cortex. Tadi saya minta Dirjen Pajak untuk tulis. Di sini nggak ada Cortex. Kenapa nggak ditulis? Pada dasarnya saya akan lihat Cortex seperti apa. Keterlambatan di Cortex akan kita perbaiki secepatnya dalam waktu 1 bulan harusnya bisa. Itu IT, problemnya IT. Nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang bisa memperbaiki itu dengan cepat. Terus untuk cukai, kan kemarin saya ngomong tentang cukai rokok itu ya. Kami sudah panggil tuh marketplace seperti apa? Bukalapak, Tokopedia, apalagi apa? Blibli semua untuk menghimbau untuk menjalankan untuk tidak mengizinkan penjualan barang-barang ilegal dalam hal ini rokok ya. Nanti yang lain juga. Tadinya mintanya by 1 Oktober ya. Tapi saya bilang secepatnya aja. Terus nanti mulai ada, kan udah kedeteksi siapa-siapa yang jual. Kita akan mulai tangkepin. Jadi yang mau jual harus berhenti ya, jangan jual lagi. Itu saya harapkan bisa mengurangi konsumsi rokok ilegal. Kami juga akan cek ke ini ya, supplier bukan di situ aja. Di warung-warung katanya ada juga per toples murah gitu ya. Kita akan cek. Yang jelas, teman-teman tolong sebarkan bahwa siapapun yang jual ilegal, rokok ilegal, di tempat mana, saya akan datangin secara random. Yang lain lagi adalah, itu kan kalau kita import, ada jalur hijau ya. Jalur hijau biasanya nggak diperiksa tuh. Nggak tahu rokok ilegalnya masuk lewat situ apa enggak. Tapi saya akan random cek. Walaupun jalur saya akan random cek, nggak ngeganggu jalur, cepetan, tapi terdeteksi kalau ada kecurangan. Mungkin ya dalam waktu dekat kita akan dapat banyak orang di situ tuh. Nanti yang terlibat kita akan sikat, termasuk kalau ada yang terlibat dari Bea Cukai maupun orang Departemen Keuangan. Tapi saya harapkan dengan itu nanti 3 bulan ke depan sudah hilang. Karena kan siklus impor kan 3 bulan kira-kira ya. Jadi kita harapkan semuanya mengikuti aturan yang ada dengan benar. Jangan coba-coba mengakali lagi aturan impor yang ada di sini. Itu mungkin short term quick win yang akan kita desain dalam waktu 1 bulan ke depan. Terima kasih. Mungkin dari yang lain, dari Wamen dan lain-lain silakan.